atau lebih ini berkumpul dalam satu waktu. Wanita cantik, kemudian dia ngerayu, kemudian maksa lagi ya, maksa lagi, diancam dengan penjara. Yusuf itu kalau nggak mengikuti kemauannya diancam dengan penjara. Subhanallah, ujian yang sangat luar biasa. Namun Yusuf akhirnya bisa terhindar dari ujian tersebut. Apa yang terjadi? Allah menyebutkan, fastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfaya sayyidaha ladal bab. Akhirnya Yusuf pun lari untuk membuka pintu supaya keluar. Dikejar oleh sang wanita yang cantik kita tadi. Sang wanita akhirnya menarik baju Yusuf dari belakang. Dari mana? Dari belakang. Tatkala narik baju Yusuf kemudian lepas gitu lari, tahu-tahu ketemu dengan sang raja. Bayangkan, baru kejar Yusuf, tahu-tahu buka pintu ada sang raja. Bagaimana kalau antum jadi sang wanita tadi? Betapa gemetarannya, bingung mau bilang apa. Dari ngejar lagi-lagi, padahal ketahuan sama suaminya. Tapi subhanallah, wanita ini sangat cerdasnya luar biasa. Dia tidak gemetaran, kemudian nggak bingung jawabnya, malah jawabnya bagus. Langsung dia bisa bersilat lidah. Dia mengatakan apa? Ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana aw adzabun alim. Wahai suamiku, kira-kira apa balasan bagi orang yang hendak melakukan keburukan terhadap istrimu kalau tidak dipenjara atau diberi siksaan yang pedih? Bayangkan, sudah dalam keadaan begitu dia masih bisa membalikan fakta. Kalau kita bingung, seperti ada cerita bahwasanya masal seperti orang yang sedang nyuri belimbing, naik pohon cari belimbing, tahu-tahu ketahuan sama yang punya belimbing. Ngapain kamu? Enggak, cari layang-layang. Buat apa? Buat rujak. Ketahuan nggak? Ada kisah nyata di kampung saya, ketika di Irian Jaya. Ada orang Nasrani, orang Irian. Dia ingin mencuri. Jam 2 malam dia lari di jalan di kampung. Akhirnya ditegur sama teman-teman saya. Kamu ngapain sini malam-malam? Lari pagi katanya. Ya jelas mencuri. Memang jam 2 malam lari pagi. Itu tidak pintar dalam menghadapi kesulitan. Adapun wanita ini enggak. Waktu diketahuan sama suaminya, dia bisa memberikan fakta. Dia mengatakan, ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana wa adzabun alim. Wahai suamiku yang kucintai, kira-kira apa balasan hukuman bagi orang yang ingin berbuat keburukan pada istrimu? Kalau kamu tidak penjarain dia atau kamu berikan adab yang pedih. Akhirnya ada orang yang mengatakan, wa syahida syahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhib. Lihat saja wahai sang raja, kalau seandainya baju yang terpayak itu bagian depan, maka wanita ini benar, istri antum benar, dan Yusuf telah berdusta. Tapi kalau kebalikannya, in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Kalau ternyata baju yang dikoyak dari belakang, berarti yang benar adalah Yusuf, adapun istrimu berdusta. Hanya raja pun tahu bahwasanya istrinya berdusta. Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah itu, wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha an nafsihi fadasharafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin. Akhirnya tatkala kejadian tadi permaisuri tidak berhasil merayu Yusuf alaihissalam, maka kabar tersebut pun tersebar. Para wanita di negeri tadi mulai menggunjing, membicarakan, menjelek-jelekan sang permaisuri. Kok permaisuri tadi mau merayu pemuda yang tinggal di rumahnya? Menurut kami, sungguh sang permaisuri tadi berada dalam kesesatan yang nyata. Tidakkah dia melakukan tadi kecuali sangat cinta kepada sang pemuda itu, kepada Yusuf alaihissalam. Allah melanjutkan, falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilayhinna wa a'tadat lahunna muttaka'a wa atat kulla wahidatin minhunna sikkina wa qalat ikhruj 'alayhin. Permaisuri ini mendengar bahwasanya wanita-wanita di negeri itu menggunjing dia, maka dia pun bikin makar. Akhirnya dia pun falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilayhin, maka dia pun mengundang wanita-wanita yang di negeri tadi, mengundang ke rumahnya. Kemudian dia siapkan tempat untuk sandaran, dan masing-masing disiapkan pisau dengan ada buah-buahan, ya, entah apel, entah apa, yang pokoknya buah-buahan yang siap untuk dipotong. Akhirnya mereka pun, ibu-ibu tadi yang tadi ngerumpi, menggunjing sang permaisuri pun berkumpul. Tatkala mereka sedang asik ngobrol, sedang motong-motong buah-buahan, sang permaisuri sudah menyiapkan Yusuf alaihissalam dan mengatakan, wa qalat ikhruj 'alaihim. Tiba-tiba sang permaisuri menyuruh Yusuf untuk keluar, berjalan di hadapan mereka.
Tiba-tiba Nabi Yusuf alaihissalam pun keluar di hadapan para ibu-ibu tadi, para wanita-wanita negeri tadi. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Tatkala wanita-wanita tadi melihat Yusuf yang begitu tampannya, yang tampannya luar biasa, yang tidak bisa kita bayangkan bagaimana tampannya Yusuf alaihissalam, mereka pun kaget dan mereka pun bertakbir ya. Kemudian mereka pun sampai mereka memotong tangan-tangan mereka tanpa sadar. Ini menunjukkan bagaimana tampannya Yusuf alaihissalam. Sampai dia tidak sadar tatkala memotong tangan. Kita melihat wanita di sini ini secantik apapun, kalau kita pegang pisau motong jari, kita akan sadar ya. Bagaimanapun cantik wanita itu. Walaupun cantiknya luar biasa, selama bukan bidadari, kita walaupun potong tangan kita akan sadar betapa cantik wanita. Ini Allah menggambarkan bagaimana tampannya Yusuf. Bayangkan setengah ketampanan untuk siapa? Untuk Yusuf. Saking tampannya luar biasa. Saya bilang bapak-bapak sekalian tidak akan bisa menghayalkan bagaimana tampannya Nabi Yusuf. Sebagaimana bapak-bapak sekalian tidak akan bisa menghayalkan bagaimana tampannya, bagaimana cantiknya bidadari di akhirat. Yang mampu kita hayalkan, otak kita ini terbatas. Otak kita ini hanya bisa mampu menghayalkan apa yang pernah ditangkap oleh panca indera. Otak kita ini hanya bisa menghayalkan wanita tercantik yang pernah kita lihat. Selain itu tidak bisa, karena nggak pernah terlintas dalam benak kita. Saking cantiknya bidadari, kita nggak bisa menghayalkan bagaimana cantiknya bidadari. Yang kita bisa hayalkan cuma wanita tercantik yang pernah kita lihat. Demikian juga Yusuf alaihissalam. Saking tampannya, yang tidak tahu bagaimana tampannya Yusuf alaihissalam tersebut, akhirnya para wanita tadi memotong-motong tangannya tanpa mereka sadar. Wa qulna hasyalillah ma hadza basyar. Sampai mereka mengatakan maha suci Allah, ini bukan manusia. Yusuf ini bukan manusia. In hadza illa malakun karim. Dia itu malaikat. Karena saking tampannya. Disitulah baru sang permaisuri mengatakan apa? Qalat fadzalikunna alladzi lumtunnani fi wa laqad rawatuhu an nafsi fastasam. Kata dia, itu lihat itu. Kalian saja tidak mampu untuk menghadapi Yusuf. Itulah yang kalian mencelaku. Kalian mencelaku gara-gara apa namanya? Aku jatuh cinta sama siapa? Sama Yusuf. Kalian baru lihat sedetik saja sudah KO. Saya bagaimana tiap hari di rumah enggak KO. Tiap hari ketemu Yusuf bagaimana tidak tergiur. Kalian baru sedetiknya sudah potong-potong jari. Fadzalikum alladzi lumtunnani fi. Itu yang kalian celaku, kalian sendiri terjatuh dalam celaan tersebut. Walaqad rawatuhu an nafsi. Saya sudah berusaha merayu Yusuf, fastaqsa, namun dia menjaga dirinya. Wala illam yaf'al ma amruhu la yusjananna wa la yakuna minas sagirin. Kalau si Yusuf tidak mau memenuhi keinginanku, maka dia akan dipenjara dan dia akan termasuk orang-orang yang rendah, orang-orang yang terhina. Akhirnya Yusuf diancam untuk dipenjara. Apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? Apa namanya? Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa aku minal jahilin. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, dia pun berdoa, ya Allah, penjara lebih aku sukai daripada aku memenuhi ajakan wanita-wanita tersebut. Ini menunjukkan wanita-wanita tadi yang tadi mencela permaisuri akhirnya bersekongkol sama permaisuri tadi. Kata Yusuf, saya lebih baik di penjara daripada mengikuti kemauan wanita-wanita tersebut. Kemudian beliau berkata, wa illa tasrif anni. Ya Allah, seandainya engkau tidak memalingkan aku dari tipuan mereka, asbu ilaihinna, saya bakalan condong kepada mereka. Saya akan tergiur sama mereka. Lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, dan dia seorang nabi, namun dia tidak pede dengan iman yang dia miliki. Dia tak berdoa, ya Allah, saya minta berdoa kepada engkau agar engkau memalingkan aku dari tipuan mereka. Seandainya engkau tidak palingkan aku, saya akan terjerumus bersama mereka. Oleh karena itu, seorang yang beriman tidak boleh bangga pede dengan iman yang dia miliki. Sekarang ini dia mampu untuk berhadapan dengan menjauhkan diri dari maksiat, namun pada waktu yang lain bisa jadi dia lemah, dia pun terjerumus dalam kemaksiatan. Dan terlalu banyak orang seperti itu. Dia merasa dirinya mampu berhadapan dengan maksiat, mampu tidak tergoda, namun suatu saat imannya lemah, akhirnya terjerumus dalam perzinahan, dalam kemaksiatan, dalam yang lainnya. Lihatlah bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, dia berdoa, ya Allah, lindungilah aku. Kalau kau tidak lindungi aku akan terjerumus bersama mereka. Itulah kisahnya, akhirnya Yusuf memilih untuk dipenjara. Disitulah mulai kisah dakwah yang ini, yang inti pembahasan kita ingin menceritakan bagaimana Yusuf dalam berdakwah, bagaimana tarekat beliau, bagaimana cara beliau, usul beliau dalam berdakwah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fadakhala ma'ahu sijna fatayan. Qala ahaduhuma inni arani ahsiru khamra. Wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqi ra'si khubzan ta'kulu tayru min. Nabbi'na bi ta'wilihi inna naraka minal muhsinin."
Allah menceritakan, masuklah Yusuf dalam penjara bersama dua orang pemuda. Dan dua orang muda masuk penjara bersama dengan Yusuf.